Horas subata haganupan, ibagas bornginon itong-atongah ni partonggoan ta, asiriap mahita manangar hatan na ibata. Paimay tangar hita hatan na ibata, lobay hita martonggo. Martonggo mahita. Segala hormat dan puji syukur kami sampaikan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai dan berkati kami hingga pada saat ini. Walaupun pada malam hari ini kami hanya bersekutu di rumah kami masing-masing, kami yakin sukacita kami, anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu kami ingin bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan kami. Kiranya Tuhan hadir di sini, memberkati kami, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang tercurah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan kita, bukan dengan materi, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi semua itu karena anugerah dari Tuhan. Karena pengasihan Tuhan yang luar biasa, segala dosa kita dipakukan di kayu salib hingga kita beroleh keselamatan, bahkan kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku, apakah yang menjadi jawaban kita bagi Tuhan Allah yang telah menebus dosa kita? Firman Tuhan pada malam hari ini dalam pertonggoan kita yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ase jalo hita mahata ai, hata ninai bata, nagabe pengakuan ta, marhitei honi mandoding kita haleluya nomor 10 ayat sada. Hatamu ale Tuhanku artasi harganan ai. Hatamu ale Tuhanku artasi harganan ai. Sai palokot bai uhurhu, ulang lang hujolom ai. Anggo seng besi joloman, hata nama dearin. Ahamana bain onjolan, ni hapor sayaon kin. Hita haganupan, jika seseorang yang menanggalkan pakaian lama atau pakaian yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan kutu atau bau, walaupun dia sudah mandi, tetapi ketika baju lamanya, baju kotornya dipakai kembali, itu akan merugikan dirinya sendiri secara kesehatan maupun secara kenyamanan. Bahkan sangat memalukan bagi dirinya sendiri.
Pakaian itu adalah perbuatan ataupun tingkah laku kita yang senantiasa dilihat oleh setiap orang. Kalau disebutkan pakaian itu kotor, bau dan berkutu, firman Tuhan mengatakan di sini, buanglah perilaku yang kotor, buanglah segala kejahatan, buanglah semua itu. Kalau bahasa Malungu dikatakan, ambukon maai. Ambukon ma pakaian ai. Ataupun perbuatan tingkah laku itu yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin memalukan bagi diri kita sendiri, bahkan mendukakan hati Tuhan. Ada dua hal yang harus kita buang dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah perbuatan kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Perbuatan itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kejahatan. Kejahatan adalah segala hal yang jahat, yang tidak baik menurut ukuran firman Tuhan. Yang kedua adalah tipu muslihat ataupun tipu daya atau dusta. Mungkin mendustai diri sendiri, mungkin mendustai orang lain, bahkan mendustai firman Allah. Yang ketiga adalah buanglah kemunafikan. Seseorang yang dikatakan munafik adalah hidupnya selalu bersandiwara. Bahkan dia pintar menyembunyikan motivasi aslinya. Boleh dikatakan di sini dengan kata lain manis di bibir. Lambok lapot tangaron. HP ipudi menikam. Atau songon doding ni intan makatahon ay ma cinta bulung ni motung. Anggo ilobi sonin malah zengesni. Tapi anggo ipudi sonin malah kasar. Perbuatan ay buanglah, ambukon maay. Tapi yang paling parah adalah tentang kejahatan melalui pikiran dalam hati setiap orang. Aha maay, yang pertama adalah dengki. Dikatakan dengki bisa dikatakan seperti istilah sekarang adalah SMS. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang lain. Atau kata lain disebut juga iri hati atau cemburu. Ini pernah dialami oleh Yesus sebelum dia mengalami kematian di kayu salib. Sebenarnya orang banyak, Pontius Pilatus tidak mendapatkan apapun yang menjadi kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi dia harus dihukum mati. Semua itu adalah karena dengki. Yang lain adalah dosa dalam pikiran adalah fitnah. Berbicara buruk tentang orang lain, khususnya di belakang orang lain, di belakang kita. Bahkan fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan yang sebenarnya. Kedua hal ini secara perbuatan, dosa secara perbuatan, dosa secara pikiran, dikatakan oleh firman Tuhan, buanglah semua itu. Karena dosa ini banyak terjadi di kalangan oleh orang Yahudi. Mereka hidup dalam keagamaan. Tetapi hatinya tidak baik. Dibarengi oleh rasa cemburu, kedengkian akan kehadiran Tuhan Yesus. Mungkin pada jemaat kita hal ini tidak pernah terjadi. Bahkan dosa ini yang paling merusak persekutuan orang Kristen. Karena berusaha menjatuhkan orang lain. Bahkan dosa ini juga condong pada orang-orang yang sudah dewasa secara umur. Umur domama tua.
Tapi angko dong kesalahan ni halak, rado marngot ngotai baga suhur. Bahkan sampai tasikon berkarat. Asi seringi hatahun, ya saya sudah memaafkan kau, tapi saya tidak bisa melupakan. Hal on matong nasering itang arhita, terlebih bani halak si malungun teh, tapi lang angkoy Bandung on. Jadi hita haganupan ini bukan untuk anak kecil. Anggo anak kecil di situ bertengkar, berkelahi, sudah itu berpelukan kembali. Tidak ada persoalan, tidak ada kebencian. Nah, dengan demikian kalau dosa ini sangat merusak dalam kehidupan persekutuan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat. Firman Tuhan mengatakan, buang semua. Buang semua, jangan sepotong-sepotong, jangan sepenggal ataupun separuh. Karena dosa itu bercabang-cabang. Dosa itu bercabang-cabang. Nah, mari kita angkat satu dosa. Contohnya ketamakan. Orang yang tamak itu pasti diikuti dengan kikir. Berusaha mati-matian untuk mendapatkan uang. Diikuti dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Atau mungkin idaupkun ma na idarat ni huyum. Memberi upah kepada orang lain dengan tidak wajar. Tidak membayar persembahan kepada Tuhan. Mungkin juga sulit untuk membayar utang. Nah, ketamakan itu juga bercabang kepada kurang penguasaan diri. Anggo sama pesta, ihu tanamian, sering terjadi operasi plastik. Dia sudah membungkus bahkan berulang-ulang kali, sementara orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Nah, halaniai hita haganupan, bani panorang on adalah minggu keempat berjalannya pandemi COVID-19. Banyak perkara, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Itong-tongah ni pargoluhan ta, bagi ekonomi kita, bagi persekutuan ta. Bahkan di sekolah, perkantoran, juga di negara kita ini. Oleh karena itu, marilah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Agar kita mendapatkan anugerah kemampuan dari Tuhan untuk melewati, menghadapi semua cobaan ini. Karena jika iman kita kuat, pasti kita sanggup menghadapi. Amin saudaraku. Dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Supaya iman kita kuat. Supaya kita berharga di mata Tuhan. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Untuk menolong kita, untuk membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena jika iman kita kuat, pasti kita sanggup meninggalkan segala yang jahat dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali adalah, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Calvin, Bapak Gereja mengatakan, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiran, namun jadilah seperti anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasalah dalam pemikiran. Seperti anak-anak dalam kejahatan, yaitu membuang dosa, tidak ada dengki, tidak ada kebencian. Sering kita lihat, anak-anak berkelahi, sebentar juga mereka akan berpelukan dan berteman. Jadilah seperti orang dewasa dalam pemikiran yang berarti tetap setia belajar akan firman Tuhan. Dikatakan di sini selalu ingin rindu air susu yang murni, yaitu kehidupan rohani firman Tuhan. Supaya beroleh keselamatan. Karena orang percaya bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Supaya bertumbuh,
Belajar firman Tuhan bukan sekedar mengetahui supaya mampu berdebat, tapi yang paling perlu adalah bertumbuh, berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir adalah beroleh keselamatan. Keselamatan yang kita dapatkan atau anugerah Tuhan yang kita terima pada saat ini di dunia ini adalah sebahagian kecil atau sikoram, masih DP. Sisanya adalah kesempurnaan kita rasakan di kehidupan mendatang. Jika kita seperti bayi yang baru lahir, berarti hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pasrah. Tuhan pasti mengerti setiap apa yang kita butuhkan. Yakinlah kepada Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Makanya mari merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran atau yang lain. Tapi berserah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua adalah datanglah kepada Tuhan. Jika kita disuguhkan sebuah minuman, sebut saja teh manis. Apakah kita dapat merasakan bahwa teh itu manis? Mungkin tidak bisa kita rasakan karena tidak mencicipinya. Mungkin kita tahu itu manis dari orang lain. Iman kita bukan karena kata orang lain. Iman kita bukan karena pengaruh orang lain. Tapi di sini dikatakan datang saja sendiri. Cicipilah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Yaitu Tuhan itu disebutkan di sini adalah batu penjuru, batu pilihan yang dibuang oleh tukang. Yaitu Yesus sendiri yang ternyata menjadi batu penjuru. Seperti lagu kita yang dikatakan dalam Haleluya nomor 237. Roham bai Yesus roham betul tangar hatani jalo bujur. Naroh do Yesus pagoluham asal porsaya ham. Berarti ketika kita datang kepada Yesus, ada suatu harapan bahwa kita diberikan kehidupan, bahkan dosa kita akan diampuni. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, kita dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu yang hidup adalah Yesus sendiri. Setiap orang yang akan percaya akan hidup bila diikat dengan batu penjuru tersebut, yaitu Yesus Kristus, menjadi rumah rohani. Bahkan kita dianugerahkan menjadi seorang imam atau imamat yang rajani, yaitu bebas datang kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan bagi Allah, yakni doa, pujian, persembahan syukur bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, minggu kita adalah minggu Quasimodo Geniti. Dikatakan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu murni dan rohani. Mari datang kepada Yesus menerima air susu kehidupan itu. Air susu rohani firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, cicipi. Nikmatilah kebaikan Tuhan. Supaya kita bertumbuh, bahkan beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Martonggo Mahita. Dia teitu pama hatamu Tuhan nadoma ondosku banami. Mama sumasu maham bani hatamuin. Ase andohar goluh nami on. Boy mengakui maka porsayai ham dengan sungguh-sungguh itongah-tongah ni persoalan na borat. Na idopakon hanami bani panorang on. Yakin hanami Tuhan tidak tutup mata. Tuhan pasti mengurupi. Rosi mamasu-masu hanami haganupan. Pasu-pasu ham kuriamu. Pasu-pasu ham mahasehaton. Pasu-pasu ham mahumadalan ni goluh pasarian. Jana jolom hampul tikha porseon ni kuriamuin. Ase tetap tuguh. Mandupakon haganupan hama holon on. Porsaya hanami Tuhan. Damai sejahtera. Sukacita yang dari Tuhan. Ay matongon melingkupi haganupan pargoluhan ni halak na porsaya. Tarlobih kuriamu sa resort Bandung on. Tengeruhur nami bagas Yesus Kristus.
Jaloham hanami riap pakon tonggo nami on. Amen. Shalom hubata haganupan. Horas.